5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini mungkin anak-anak di rumah telah berdoa dan membaca Asmaul Husna di rumah masing-masing. Jadi langsung saja nanti kita masuk ke pembelajaran. Tapi sebelum pembelajaran, karena di musim pandemi ini alangkah baiknya kita menjaga atau melakukan protokol kesehatan, yaitu prokes, dengan bertujuan agar tidak terkena penyakit atau mungkin tidak termasuk sebagai penyebar penyakit atau virus COVID-19 itu. Dengan menjalankan protokol kesehatan atau prokes itu dengan cara 5M dan 1D, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan ditambah lagi 1D-nya adalah jangan lupa kita terus berdoa agar Indonesia pada umumnya terlepas dari virus COVID-19. Saya kira itu. Langsung saja kita ke materi pembelajarannya, yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku. Subtema 1 adalah tumbuhan sahabatku, subtema 2 adalah hewan sahabatku. Lanjut. Nah, di sini hewan, di situ ada gambar hewan dalam kolam. Tentunya kalian semuanya sudah, atau bahkan saya anggap sudah mempunyai hewan. Mempunyai hewan, baik itu hewan yang pernah kalian temui atau bahkan hewan peliharaan yang ada di rumah. Ya, mungkin kalian punya ayam, bebek, atau mungkin sapi, kerbau, kambing itu. Nah, itu adalah hewan yang ada di sekeliling kita. Hewan adalah sahabatku. Artinya apa? Yaitu kita harus tetap menjaga, melindungi hewan itu dengan cara kalau kita memelihara yang memberi makan itu. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan. Yang pertama adalah dengan cara perkembangbiakan itu bertelur atau ovipar. Yaitu di situ ada contoh ayam, ikan, dan katak. Ayam, burung, ikan, katak, dan serangga adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi kalian bisa tahu, bisa membedakan mana hewan yang bertelur itu seperti apa. Dan salah satu kunci utamanya adalah hewan yang bertelur atau ovipar itu adalah hewan yang tidak mempunyai daun telinga. Itu adalah hewan yang bertelur atau ovipar. Selanjutnya melahirkan atau vivipar, yaitu vivipar itu yang ada di sekeliling kita adalah, contohnya adalah sapi. Jika kalian mempunyai sapi, pasti sapi itu dengan cara melahirkan, berkembangbiakannya. Kucing, kambing, dan mungkin kelinci atau hewan-hewan buas yang ada di hutan itu banyak sekali. Harimau itu adalah termasuk, singa itu termasuk hewan-hewan yang melahirkan. Bertelur dan melahirkan, yaitu
atau ovovivipar adalah kadal, ikan pari, dan beberapa jenis ular. Artinya apa? Hewan itu bertelur tapi melahirkan. Itu contohnya adalah kadal, ikan pari, dan beberapa jenis ular. Untuk selanjutnya, kegiatan ekonomi negara ASEAN. Nah, itu ASEAN kemarin sudah saya jelaskan, yaitu negara ASEAN ada 10 yang terletak di Asia Tenggara di sini ada sini. Maka kegiatan ekonominya ya kita lihat. Nanti kalian bisa menyamak atau menggali informasi ke masing-masing negara di dalam buku paketnya masing-masing. Itu. Jadi persamaan ekonominya seperti apa itu bisa digali, dibaca, dipelajari di situ. Selanjutnya, membuat kesimpulan teks, atau paragraf atau apalah, membuat kesimpulan, yaitu bagaimana cara membuat kesimpulan teks yang benar, yaitu dengan cara membaca dan mencatat fakta-fakta yang ada dalam bacaan itu. Ya. Contoh selanjutnya yaitu menentukan sikap yang sesuai dengan sila keempat. Sila keempat itu apa? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang adalah kepala banteng itu. Nah, kemudian dari gambar-gambar ini, ini adalah merupakan sila keempat. Apa itu tindakan yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat, yaitu demokrasi atau gotong royong. Situ. Selanjutnya, membuat model patung. Langkah-langkah membuat patung dari bahan sabun. Bahan yang diperlukan adalah sabun mandi, pensil, alat ukir atau pipih, pisau, amplas. Ini contohnya. Itu adalah kalian tentu sudah tahu kalau mandi memakai sabun, dan sabun itu dibentuk seperti itu. Jika kalian mungkin harga sabun itu berapa ya, 2000, itu ada mungkin sabun Lifebuoy atau apa, sabun mandi, itulah cari yang lebih murah. Itu buat latihan kalian sendiri, kalian gores-gores atau dengan pisau, dengan itu bisa akan membuat menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar, yaitu mengidentifikasi. Maksudnya apa? Kalian disuruh mengidentifikasi hewan-hewan yang ada di sekeliling kalian itu hewan apa dengan perkembangbiakan apa itu. Nah, kemudian selain itu juga disuruh mencari ciri-ciri yang gampang, yang mudah. Salah satunya tadi sudah saya ungkapkan, salah satu ciri hewan yang bertelur itu adalah tidak mempunyai daun telinga. Itu kan sudah jelas. Nah, kemudian vivipar, ovovivipar itu seperti apa? Biasanya kalau ovovivipar itu adalah mempunyai apa? Puting susu itu. Kemudian kalau ovovivipar adalah binatang melata, biasanya seperti itu. Itu lihat, kalian bisa membedakan. Ini bertelur, ini beranak, ini bertelur dan beranak, ikan pari. Selanjutnya,
kemudian dikelompokkan. Intinya kalian bisa membuat diagram Venn seperti ini, atau dengan kolom, terserah bagaimana. Vivipar itu apa, yang mana, hewan apa, ovovivipar yang hewan apa, itu ciri-ciri apa, itu kalian bisa bentuk kolom atau bahkan bentuk seperti ini, diagram Venn ini. Kemudian selanjutnya menemukan ide pokok dari teks yang diperdengarkan. Ini mendengarkan teks, kalau teman kalian membaca, kemudian kalian disuruh ide pokoknya apa, mencari ide pokoknya. Jadi lewat pendengaran. Jadi keseriusan kalian mendengar adalah kunci untuk menemukan ide pokok dari teks di atas. Ide pokok itu biasanya adalah kata yang ada penjabarannya atau kata yang paling umum, kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Selanjutnya, mendiskusikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Otomatis Pancasila kalian harus sudah hafal, yaitu Pancasila ada 5, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan gambar bintang, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah rantai, persatuan Indonesia adalah dengan beringin, kerajaan dipimpin oleh hikmat, itu adalah gambar banteng, kepala banteng, keadilan sosial bagi seluruh rakyat adalah padi dan kapas. Itu adalah Pancasila dengan gambar-gambarnya dan nilai-nilai. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa adalah nilai yang dalam kehidupan sehari-hari, adalah nilai ketuhanan kita beribadah. Kemanusiaan yang adil dan beradab nilainya seperti apa? Kita membantu teman, itu adalah kemanusiaan. Persatuan, kita bersatu, itu mempunyai perkumpulan, itu persatuan Indonesia. Kemudian kerakyatan, itu kita gotong royong, berorganisasi, itu adalah kerakyatan. Keadilan sosial, yaitu kita bersikap adil dengan siapa saja. Selanjutnya, menemukan ide pokok teks yang didengarkan tadi. Selanjutnya tadi adalah ide pokok tadi. Langsung saja membuat laporan tentang kehidupan ekonomi terkait kondisi geografis negara ASEAN. Jadi sudah saya jelaskan negara ASEAN ada 10, maka kalian disuruh membuat data tentang bagaimana kehidupan ekonominya, yaitu negara-negara ASEAN itu. Ini. Selanjutnya membuat patung dari adonan tadi dari tepung, atau ini sedikit mengeluarkan biaya, saya kira tidak usah lah ini. Ya, nah ini contohnya, mencampurkan adonan, warna dan sebagainya, itu sedikit mengeluarkan banyak uang ini. Jadi intinya membuat patung itu tidak harus dengan adonan. Untuk barang-barang yang di sekitarnya adalah menggunakan tanah liat, itu saja tanpa modal. Nah, menemukan ide pokok tadi ini, kalian membaca ini dan temukan ide pokoknya tentang kelelawar ini. Temukan ide pokoknya atau pokok pikiran utamanya itu di apa gitu. Jadi itu didengarkan. Selanjutnya yaitu
kalian pernah lihat makanan-makanan yang berbentuk hewan atau permen berbentuk hewan atau apa, itu adalah seperti ini contohnya. Ini artinya bisa membuat apa, seperti kayak patung tadi. Jadi kalau kita bahan membuat patung kita beli dari, mungkin yang kalian beli itu harus sudah warna-warni, itu apa namanya, malam itu bisa langsung dibuat seperti apa. Ini coklat diberi warna yang lainnya akan membentuk seperti ini, itu kan cukup mudah saya kira. Nah, selanjutnya ayo berdiskusi, yaitu diskusikan dengan teman kalian terkait dengan gambar 1, 2, 3. Ini gambar seorang perempuan memberi makan atau minum kucing. Ini bareng-bareng membersihkan rumah atau kelas. Ini adalah membantu seorang anak membantu ibu mempersiapkan atau masak atau mempersiapkan makanan. Itu didiskusikan dan dibuat cerita itu. Ya, saya kira itu untuk pembelajaran kedua, tema 1, subtema 2 itu hewan sahabatku itu. Nah, jadi apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.